Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, PowerPoint-nya terlihat ya? Ya, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita melanjutkan materi yang kemarin. Minggu kemarin kita bahas tentang aplikasi integral pada luasan. Ini begitu ya. Masuk ke aplikasi integral pada volume benda putar. Untuk mencari volume pada benda putar, gitu ya. Volume benda putar rasanya. Oke, untuk minggu kemarin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada pertanyaan, kita bahas nanti di akhir. Kalau di sini contohnya adalah sebuah bola lampu. Di samping dapat dipandang sebagai benda yang berputar jika kurva di atas. Menurut garis horizontal pada pokok bahasanya akan dipelajari tentang penggunaan integral pada menghitung volume benda putar. Misalnya, ini ada sebuah bola lampu begitu ya. Bola lampu itu kan dia bentuk sebuah kurva. Kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita putar ini sumbu X, sumbu Y gitu ya. Kita putar searah dengan atau kita putar terhadap sumbu X, kalau kita putar terhadap sumbu X begitu, maka ini kita gambarkan lagi di sini gitu ya. Ini seolah-olah berputar. Kalau kita berputar kan dia membentuk sebuah seperti itu ya. Kalau bola lampu itu kan dalamnya bolong gitu ya. Berarti nanti ya seolah-olah kita kalau kita putar bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk dari sebuah lampu. Kalau kita putar dia terhadap sumbu X begitu. Sebanyak 360 derajat. Nah, contoh ini ya. Ini yang animasinya yang sebelah kanan, bila ada sebuah lampu di samping dapat dipandang sebagai benda yang berputar jika kurva di atas diputar garis yang horizontal gitu ya. Ini contohnya, ini bola lampu terus diputar sebanyak 360 derajat menjadi seperti ini. Nah, untuk bahasan pada materi ini kita adalah menghitung volume pada benda putar tersebut gitu ya. Jadi untuk integral untuk aplikasi integral pada minggu ini kita belajar untuk menghitung volume. Kalau untuk minggu kemarin kan kita belajar mengenai luasan begitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang benda putarnya. Oke, misalnya gini. Ini ya, ini tadi yang sama gitu ya. Jika diputar menyusul garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar gitu ya. Seperti ini. Ini benda misalnya yang kurva yang saya buat tadi, ini hanya kurva seperti ini tadinya ya. Tapi diputar 360 derajat itu maka membentuk suatu benda putar gitu ya. Nah, seperti cara menghitungnya, volume itu seperti sama seperti yang dibahas. Ada partisi, perkiraan, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan ke dalam bentuk integral. Gitu ya. Cuman kalau minggu lalu kan luasan yang kita cari ya. Sekarang yang kita cari adalah volume. Jadi bedanya itu dengan yang minggu lalu. Saling berkaitan antara minggu ini dan minggu lalu. Nah, untuk volume dari sebuah benda, misalkan ini, kalian lihat ada bentuk-bentuknya ya. Ada yang kotak, ada yang bentuk pejal begini, lingkaran, ada yang bolong di tengahnya, ada yang bentuk seperti kunci, begitu ya.
Nah, ini untuk luasannya itu adalah luas alas dikali tinggi itu adalah luasannya yang bawah. Nih ya. Nih luasan misalnya A dikali B gitu ya. Ini luasannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk volumenya itu adalah luasan luas alas ini kali tingginya. Tingginya di sini H. Jadi volume dari sebuah benda yang kita lihat ini adalah luasan yang bagian bawah alas dikali dengan tingginya. Seperti itu. Nah, misalkan ini adalah sebuah kurva. Kalau yang ini kan enak ya, bentuknya hanya seperti ini. Kotak. Kalau yang ini, ini rumit gitu ya, tidak bisa hanya sebagian kecil seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini, kita ambil potongan di tengahnya seperti ini. Jadi seolah-olah ini kan sebuah kurva ya. Kurva bentuknya seperti ini. Panjangnya gini ya. Nah, panjangnya seperti itu. Maka untuk mencari volumenya, volume benda putar kita ambil, kita potong seolah-olah kita potong bagian kecilnya. Kita potong, maka potongan kecilnya ini adalah delta X-nya. Delta X-nya itu kalau di sini dianalogikan sebagai hanya gitu ya. Karena kita potongan kecil lebarnya. Nah, itu adalah delta X-nya. Sedangkan yang sini, nah ini adalah luasannya, A-nya yang kita sebut A ya. Nih, yang bagian sini adalah A-nya luasannya. Sehingga volumenya kita bisa lihat di sini. Volume ini pada benda pejal ya. Kalau misalnya bendanya pejal, bentuknya pejal, itu artinya tidak ada lubang di tengahnya ini contoh. Maka volumenya itu adalah luasannya ini, luasan A. Kalau saya sebut luasan A dikali dengan tingginya. Kalau tingginya di sini kan H, bentuknya seperti ini. Kalau ini tidur itu adalah bentuknya delta X atau sama dengan H ya kalau yang di atasnya sini. Maka volumenya itu adalah luasan yang ini. Ya, kalau saya buat garis merah luasan yang ini dikali dengan delta X. Seperti itu. Maka prinsipnya sama seperti yang minggu lalu. Jadi volume itu kalian sigma itu kan karena ini kita sambil potongan, ini kan delta ya. Delta itu adalah potongan kecilnya. Delta volume. Sedangkan dari sini sampai sini, dari ujung ke ujung itu adalah penjumlahan dari potongan-potongan kecil itu. Jadi kita jumlahkan satu persatu sampai keseluruhan, jadi membentuk sebuah sigma. Lalu dari sini kita bisa buatkan limit. Limitnya begitu ya. Limit sigma xi gitu ya. AXI dikali dengan delta X. Nah, dari limit tersebut baru kita bisa buatkan ke dalam integralnya. Jadi, menghitung volume benda putar itu bisa kita integralkan. Integralkan dari jarak A sampai B. Batasnya itu dari A sampai B. Luasannya tadi adalah penjumlahan dari potongan-potongan kecil ini dikali dengan dx-nya itu adalah tingginya ini berapa atau hanya batasan kalian memotongnya itu ya, luasannya dikali batasannya. Seperti itu. Oke, itu secara garis umum kalian mencari volume pada sebuah kurva. Yang jelas seperti ini ya, luasan alas kali tinggi, luasan alas kali tinggi gitu ya. Alasnya tergantung, ada yang kotak, ada yang bulat gitu ya. Terus ada yang bulat di tengahnya, gitu ada bolong di tengahnya, seperti itu ya. Itu harus dicari setiap luasan masing-masing sebuah benda yang kalian tinjau. Jadi nanti ketika kalian menganalisis di berikutnya itu harus dilihat juga luasannya itu seperti apa, harus tahu volumenya bentuknya seperti apa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah sebuah partisi jika berputar. Jadi intinya dari sini tuh harus bisa membayangkan, Anda semua harus bisa membayangkan ketika benda tersebut diputar, nanti bentuknya seperti apa gitu ya.
Jadi harus bisa nih membayangkan bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Itu penting. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan menentukan volume benda yang diputar. Jadi dari kita membayangkan nanti ini diputar terus bentuknya seperti apa, dari situ nanti kita bisa menentukan, oh ini metode apa yang kita pakai. Apakah metode cakram? Metode cakram itu metode apa? Metode yang ini, yang satu, yang pejal, begitu ya. Nih, metode cakram. Nih metode cakram, ini satu. Metode cincin. Cincin itu ada lubang nih di tengahnya ya. Metode cincin. Terus yang terakhir adalah metode kulit tabung. Kalau di buku itu ada beda nama tapi sebenarnya sama. Kalau dulu tuh nanti disebutkan metode kulit tabung dan cakram begitu ya. Tapi sebenarnya itu penggabungan. Jadi metodenya sebenarnya metode cincin, namanya aja saja beda ya, tapi sebenarnya sama. Begitu. Jadi nanti dari sini kalian nanti akan menentukan metode apa yang kalian pakai. Karena setiap metode ini itu mempunyai volume yang berbeda-beda. Kalau volumenya berbeda, otomatis cara pengerjakannya pun berbeda nanti ya. Menentukan integralnya seperti apa juga berbeda. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Tidak ada ya. Oke. Nah, kita langsung ke metode cakram. Nih, metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti kita menentukan volume dari timun gitu ya, mentimun. Dengan memotongnya sehingga tiap potongan membentuk cakram. Jadi seperti yang tadi, kalau kita bayangkan jadi timun gitu ya, kalian sering temukan mungkin tiap hari kalian makan timun, mungkin ada yang sering makan timun gitu ya. Di pecel lele kalian makan timun biasanya itu kalian mungkin belum pernah memikirkan dulu gimana cara menghitungnya gitu ya, menghitung volumenya. Sekarang kalian bisa hitung sendiri. Volumenya seperti apa? Volume dari timun itu ya. Ini anggap sebuah timun. Timun itu kalian bisa potong. Ada ayam kamu apa ya? Oke. Tolong di silent dulu ya, Desri. Desri Sinaga, tolong di silent. Di mute. Oke, kita lanjutkan. Jadi masih terdengar ya suara saya. Jadi dari timun ini kita potong begitu ya. Kita potong, anggapannya potong-potong seperti ini, maka potongan tersebut itu bentuk sebuah cakram. Jadi kalau kita lihat kok disebut pembentuk sebuah cakram karena dia pejal gitu ya. Potongannya tipis-tipis tapi pejal. Itu akhirnya kita sebut dengan cakram gitu ya. Gimana luasannya, luasan dari si cakram tadi begitu ya. Itu adalah ini. Luas lingkaran biasa kan kita tahu pi r kuadrat gitu ya. Volumenya adalah pi r kuadrat dikali dengan h. H-nya itu mana? H-nya itu adalah ini gitu ya. Bedanya itu. Jadi ini lingkaran itu adalah pi r kuadrat gitu ya. Itu luasannya, A-nya, luasan ininya. Sedangkan volume berarti harus ada nanti ini ya. Tingginya itu. Kalau kita lihat yang di sebelah sini. Nah, ini hanya ini. Itu ya.
Jadi kalau dibuat bentuknya seperti ini gitu ya. Ada. Nah, bentuk seperti ini adalah H-nya. Oke, itu ya. Itu H-nya adalah yang bagian itu. Killing spree. Double kill. Double kill sekali lagi. Langsung bisa. Oh iya. Aku minyak permata kan itu. Ini ada suara siapa nih? Si Torus. Yusnita Sitorus, tolong di-mute dulu. Enggak di Google. Oke. Jadi hanya itu adalah tingginya itu. Jadi untuk mencari volumenya berarti kita bisa tahu pi R kuadrat dikali dengan H. Ini menjadi volume. Pi-nya adalah luasan yang bawahnya ini gitu ya. Pi R kuadratnya yang bawah kali dengan H-nya bagian atasnya. Jadi volumenya itu adalah pi R kuadrat kali dengan H. Tuh. Oke. Nah, ini kita lihat. Metode cakram, jadi bentuknya adalah seperti itu. Kita lihat ya. Nah, misalkan ini ada kurva Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx misalnya. Membentuk sebuah seperti ini kurvanya. Tingginya itu adalah H, atau H itu tingginya delta X itu sama dengan ini. Delta X-nya gitu ya. Karena kita potong kan. Sedangkan ini itu adalah bentuk dari kurvanya, itu adalah Fx itu untuk luasannya. Luasannya itu atau di sini disebutkan R-nya begitu ya. Sehingga delta V-nya itu adalah pi R kuadrat dikali dengan H. H-nya itu adalah delta X, ini H-nya gitu ya. R kuadratnya itu adalah bentuk dari Fx-nya. Gitu ya. Fx-nya seperti itu. Karena kita dapat ya tadi luasan ini loh. Volumenya. Volume dari sebuah lingkaran tadi kan pi R kuadrat dikali dengan H kan ya. Maka kita dapat R kuadrat pi R kuadrat dikali dengan H. Pi itu sudah memang untuk luasan, kita cari pi. Terus Fx-nya itu adalah fungsi dari tingginya ini atau kita sebut dengan R. Kita kuadratkan karena R-nya adalah R kuadrat dikali H-nya itu adalah delta X. Ini adalah R kuadratnya, R-nya. Jadi kalau di sini R kuadrat, di sini kita Fx kuadrat. Sehingga didapatkan di sini volume, nih ya, untuk cakram itu menjadi V sama dengan pi integral 0 sampai A, kalau ini batasnya adalah 0 sampai A, Fx dx. Ini harus diingat nanti, atau yang ini yang paling kalian ingat. Volume dari sebuah cakram itu bentuknya seperti ini. Ini volume cakram. Oke. Untuk volume cakram bentuknya seperti itu ya. Di mana H X tingginya ini adalah R-nya. Jadi kalau kita bentuk sebuah kurva ini, kalau kita rotate gitu ya, kita putar terhadap 360 derajat untuk sebuah seperti ini. Nah, garis yang bagian bawah ini adalah garis X-nya. Ini X, bisa XI dan seterusnya ya. Oke, yang tolong di silent ya, kalau tidak bertanya di silent dulu, di mute. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke contoh. Hitunglah volume benda putar, ini masuk contoh ya.
Biar kalian langsung bisa. Contoh. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah ini yang mau saya highlight dulu ya. Yang pertama itu adalah daerah yang dibatasi kurva. Jadi kalian harus gambarkan dulu kurva Y sama dengan X plus 1. Sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2. Itu batasannya. Mengelilingi sumbu atau mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi hal pertama yang kalian harus selesaikan dari persoalan seperti ini itu adalah pertama gambarkan dahulu. Nah, kurva. Nah, bentuknya adalah pertama gambarkan diagram Cartesiusnya. Sumbu X, Y. Pertama kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kemarin saya sudah ajarkan, kalau tidak mengerti menggambarnya ya buat aja Y terus ini X gitu ya. Kalau X-nya 1 atau sorry. Iya benar X1 Y-nya atau X0 Y-nya 1 dan seterusnya cara menggambarkan. Dasar menggambar X kuadrat plus 1 itu artinya bentuk X kuadrat adalah parabola gitu. Plus 1 berarti naik sumbu X sebesar plus 1 gitu ya. Jadi kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Kurva tapi bentuk plus 1 bukan di 0. Nah, kira-kira seperti itulah. Kok susah ya? Enggak. Jelek gambarnya sebentar. Oke. Oke ya, kira seperti itu. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, berikutnya sumbu X, sumbu Y, berarti dibatasi sumbu X, sumbu Y. Garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. X0 di sini, X1 di sini, X2 taruhlah di sini ya. Anggap aja X2 itu adalah di sini, X2. Dibatasi X sama dengan 2. Tuh ya. Nah, luasannya yang mana berarti? Areanya yang mana? Area yang dicari yang mana? Adalah yang dibatasi sumbu X, sumbu Y. Ini sumbu X, sumbu Y, berarti ini kita hapus. Nah, berarti areanya itu adalah yang ini. Gitu. Lalu diputar mengelilingi sumbu X itu yang ini, sejauh 310 derajat. Oke. Baru kita bayangkan kalau misalkan ini diputar 360 derajat bentuknya seperti apa. Tapi sebelum itu setelah kita gambar kita partisi. Partisi seperti timun tadi berarti kita potong dulu gitu ya. Kita potong dulu atau kita partisi dahulu. Karena kita partisi menggunakan yang ini. Nih. Ini kita partisi. Atau kita gambarkan biasa saja. Aduh, hilang. Ya, kita gambarkan partisi yang ini gitu ya.
Nah, dari sini kita harus bayangkan, kita sudah buat partisinya, gambarkan misalnya dia dibayangkan ketika ke arah X sejauh 360 derajat. Nah, ini diputar. Ini misalkan nanti bentuknya di sini gitu ya. Putarannya gini. Kalau kita putar, jadi adalah membentuk sebuah nah, ini atau hanya ini adalah delta X-nya. Yang ini ke sini, ini adalah R-nya. Kalau cakram ya, kalau kita lihat dia membentuk sebuah cakram. Karena dia membentuk sebuah cakram, delta V dekati pi R kuadrat dikali dengan H. Atau mungkin kita sebutkan delta X langsung. Oke. Delta V itu sama dengan pi R kuadrat dikali dengan H. Pi R kuadrat dikali dengan delta X. R kuadratnya itu adalah yang ini, di mana yang ini adalah bentuk dari Fx-nya gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan pi R. R-nya itu adalah batasan yang ini kan ya. Nih, jari-jarinya itu adalah sebuah kurva. Kurvanya itu adalah ini, Y sama dengan Fx. X dengan X kuadrat plus 1. Maka kita bisa tuliskan X kuadrat plus 1 kuadrat kali delta X. Ini adalah volume untuk setiap apa yang kita potong tadi. Nah, dari sini supaya kita bisa cari total volumenya, ya, kita hilangkan volume langsung, limit sigma gitu ya, atau mungkin jangan taruh sini, langsung sini saja. Volumenya adalah limit sigma N1 pi X kuadrat plus 1 kuadrat delta X. Nah, lalu kita bisa tuliskan lagi di sini. Itu kalau sudah limit, berarti kita bisa buat integralnya. Volumenya integral dari, tolong di mute dulu ya. Yang mungkin belum mute, tolong di mute dulu. Oke, batasannya dari mana? Batasannya adalah dari sini. X0 sampai X sama dengan 2. Batasannya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Lalu kita masukkan sini pi X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Karena delta X ini seperti luasan kemarin jadi menjadi dx gitu kan. Seperti kita mencari luasan yang minggu lalu gitu ya. Delta X itu akan menjadi dx. Oke, supaya gambarnya bagus nih, saya lihatkan gambar yang bagusnya ya. Ini dihapus dulu. Oke, biar kelihatan gambarnya. Jadi ini bentuknya. Jadi ini adalah kurvanya. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kita bayangkan ketika diputar itu bentuknya menjadi seperti itu. Jadi ketika diputar nanti bentuknya adalah seperti itu gitu ya. Nah, ini diputar 360 derajat diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat, artinya berputar. Gitu. Nah, dari situ kita dapat berarti ya ini volumenya. Volumenya adalah pi integral 0 sampai 2 X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Jadi bisa kita cari berapakah volumenya gitu ya. Kita bisa langsung. Volumenya adalah pi integral 0 sampai 2 X kuadrat plus 1 kuadrat X kuadrat plus 1 kuadrat
dx. Tuh. Oke, sederhana ya. Bisa. Nah, baru kita integralkan seperti biasa. Sebelum integralkan karena ini bentuk kuadrat, kalian selesaikan dulu. Maka 0 sampai 2. Langsung ya dikalikannya, berarti x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1 dx. Lalu sama dengan pi integral, kalian integralkan langsung. Ini integralkan jadi 1/5 x pangkat 5 plus 2/3 x pangkat 3 plus x. Batasnya dari 0 sampai 2. Oke ya. Lalu kita bisa selesaikan lagi sehingga pi, masukkan nilainya. Berarti ini langsung dimasukkan 32/5 ditambah 2 pangkat 3 dikali 2, 16/3 tambah 2 gitu ya, dikurang 0. Karena yang lain 0 gitu ya. Jadi sama dengan, kalian bisa selesaikan sendiri. Ini ya, selesaikan, satuannya adalah ini pi, satuan volume. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau hitung-hitungan saya ini dapatnya langsung berapa ya? 13, 11/15. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Itu untuk mencari volume dari cakram. Jadi pertama kalian pastikan dulu volumenya ya. Ini yang paling penting. Jadi volume cakram itu pi R kuadrat dikali dengan H. Di mana R-nya itu adalah yang ininya gitu. Ininya, ini adalah R-nya. Lalu H-nya itu adalah delta X. H-nya adalah delta X. Kalian bisa tinggal masukkan ke dalam sebuah integral. Oke, nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke soal nomor 2. Ini contoh nomor 2. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y, garis Y sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Sama seperti tadi, yang pertama kalian gambarkan dulu. Gambarkan ya. Gambarkan pada diagram Cartesiusnya. Supaya mudah membayangkan, gambarkan yang bagus gitu ya. Beberapa gambar tidak bagus. Yang bagus, jadi nanti bisa kebayang nih. Cukup enak bayanginnya kalau gambarnya bagus. Yang diminta adalah diputar terhadap sumbu Y 360. Gambarkan dulu kurvanya. Kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat ya seperti ini. Itu ya. Y sama dengan X kuadrat, garis sumbu Y, garis Y sama dengan 2. Oh, Y sama dengan 2 di sini. Diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, areanya tuh berapa? Ini Y sama dengan 2. Berarti yang kita lihat tuh ini. Ini bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat. Kita buat, setelah gambarkan kita buat partisinya. Ya, kita buat partisinya. Partisi yang ini begitu ya. Nah, kita buat partisi. Kalau tadi bagian bawah delta X berarti menjadi delta Y, begitu ya. Ini Y sama dengan X kuadrat.
Nah, kalau ini diputar terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat, itu juga membentuk sebuah cakram. Kenapa cakram? Karena dia pejal. Tidak ada lubang di tengahnya ya. Kalau kita putar, ini juga membentuk sebuah cakram gitu ya. Nah, anggapannya seperti itu. Kalau kalian putar, itu bentuknya seperti itu. Kira-kira begitu ya. Nah, yang paling penting karena dia sebuah cakram, gunakan tadi volumenya. Pi R kuadrat dikali dengan H. H-nya di sini adalah delta Y. R-nya itu juga harus ke dalam Y. Karena dia delta Y. Pi. R-nya itu yang mana R-nya? R-nya itu adalah, kalau tadi R-nya adalah batas dari sini ke sini kan, sampai dengan kurvanya. Kalau yang ini R-nya adalah dari, sebentar, pilih warna yang lain. R-nya adalah yang ini R-nya. Di sini sampai sini ini adalah R. R-nya itu, ini delta H dulu lah yang mudah. Delta H-nya adalah delta Y. R-nya itu adalah X kuadrat. Di sini Y, berarti nggak boleh X kuadrat. Berarti kita ubah ke dalam Y gitu ya. X sama dengan akar Y. Dari ini. Sehingga sama dengan pi akar Y kuadrat dy atau delta Y. Nah, dari situ kita bisa selesaikan pi Y, ini akar Y dikuadratkan menjadi Y dikali dengan delta Y. Ini delta V. Delta V itu adalah luasan yang potongan kecil ini partisi. Nah, kita hilangkan V-nya, maka langsung kita limitkan juga limit sigma N1, kita tambahkan nih dari ujung ke ujung, dari bawah sini sampai atas. Itu pi Y dikali dengan delta Y. Kita integralkan, integral volumenya adalah dari 0 sampai 2. Kenapa 0 sampai 2? Karena batasnya ya, dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 dikali dengan pi kali dengan Y, delta Y itu menjadi dy. Kita keluarkan pi-nya, pi integral 0 sampai 2 Y dy. Lalu kita bisa selesaikan sehingga volumenya adalah pi integral dari suara putus ya tadi. Ya Pak, putus-putus. Ya Pak, putus. Ya Pak. Ya Pak, putus-putus. Putus, Pak. Share screen-nya juga hilang, Pak. Screen-nya hilang, Pak. Screen-nya hilang, Pak. Hilang, Pak. Hilang, Pak. Oke, sudah muncul sekarang? Oke, sebentar ya. Hilang lagi, Pak. Ini suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya hilang Masih, lagi, Pak. Pak. Oke. Masih, Pak. Dengar kok, Pak. Masih, Pak. Masih terdengar, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi deh.
Tadi di sini hilang suara saya nggak? Hilang. Udah sampai mana? Masih terdengar, Pak. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya dari sini. Volumenya itu adalah dari volume delta volume, mana Pi dikali dengan Y. Y-nya itu adalah kita dapatkan dari akar Y kuadrat, begitu ya. Akar Y kuadrat itu kita dapatkan dari sini, R-nya. R-nya itu adalah akar Y kan. Sedangkan di rumusnya, volume pada cakram itu adalah R kuadrat dikali H. Maka akar Y kita kuadratkan, sehingga menjadi Y. Dan itu kita limitkan, kita sigma, kita artinya jumlahkan keseluruhan, maka membentuk sebuah ini. Nah, setelah kita limitkan dan kita jumlahkan, maka itu sama dengan kita integralkan, begitu ya. Kita integralkan, maka ketemu hasilnya adalah seperti ini. Integral sama dengan Pi integral 0 sampai 2 Y dy. Nah, dari itu bisa kita selesaikan, kita bisa masukkan angkanya. Adalah 0 sampai 2. Kenapa? Y itu dari batas paling bawahnya 0, paling tingginya itu dibatasi oleh Y sama dengan 2. Gitu di sini. Jadi 0 sampai 2 sama dengan I, kalian masukkan 2 kuadrat per 2. Itu ya. Sama dengan 4 per 2 Pi, satuan volume. Nah, gambarnya supaya enak nih saya gambarkan, saya taruh di sini gitu ya. Jadi bentuk gambarnya adalah seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan, kalau kita putar 360 derajat sumbu Y sejauh 360 derajat, maka membentuk cakram seperti yang ada di bawahnya gambar. Jadi kedepannya ketika kalian dapat soalnya itu biasanya bukan berbentuk kurva yang begitu, kalian harus digambarkan kurvanya, terus dibayangkan kalau diputar ke arah sumbu X membentuk apa, sumbu Y membentuk apa. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan kita putar ke hadap sumbu X dengan soal yang sama ya, misalnya tadi saya gambarkan lagi lah, biar kalian bisa membayangkan. Ini ke sana gitu ya. Tadi di sini dibatasi Y sama dengan 2. 2 ini X, ini Y. Tadi diputar terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat. Sana. Tapi kalau yang ini saya ganti, diputar terhadap sumbu X. Kalau tadi sumbu Y, sorry. Sekarang diputar terhadap sumbu X 360 derajat. Yang bagian bawah. Maka apakah dia membentuk cakram lagi? Nah, misal seperti ini. Tidak, Pak. Nah, berarti nanti kalau diputar terhadap sumbu Y 300 sumbu X 360 derajat, maka nanti bentuknya bukan lagi cakram tapi bentuknya seperti ini. Itu ya. Ada lingkarannya begitu ya, dan dia makin kecil gitu ya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi itu contohnya. Jadi ketika diputar terhadap sumbu X nanti membentuk apa, sumbu Y nanti membentuk apa, kurva yang diberikan. Nah, ini tadi soal yang tadi, jadi kalau kita selesaikan maka bentuknya adalah seperti ini. Ini juga yang barusan kita selesaikan, gitu ya. Hasilnya adalah 2Pi. Nah, berikutnya kita masuk ke metode cincin. Di mana metode cincin itu ada lubang ya, misalnya buat lingkaran, tadi cakram yang diberi lubang di tengahnya itu kita sebut dengan metode cincin. Nah, metode cincin ini digunakan dalam menentukan volume berputar yang dapat dianalogikan seperti menentukan volume dari bawang bombay. Jadi kenapa disebut bawang bombay? Kalau kalian potong timun tuh timun pejal gitu ya tengahnya. Tapi kalau bawang bombay yang dipotong bawang bombay itu bolong dia di bagian tengahnya. Atau mungkin nggak hanya timun lah, misalnya karet gitu ya, ada apa sih karet itu
wortel gitu ya. Nah, wortel itu kalau kalian potong itu membentuk sebuah apa itu? Sebuah cakram gitu ya, karena dia kejal. Nah, kalau ini adalah sebuah bawang bombay gitu ya. Itu kalau dipotong biasanya ada bolong di tengahnya ya. Enggak pejal gitu, enggak tertutup. Nah, ini membentuk potongan-potongan yang disebut berbentuk cincin seperti itu. Nah, ini untuk menghitung benda putarnya kalau kita lihat ya. Ini contohnya nih. Yang tadi ya. Yang tadi yang kita lihat ketika kita putar itu membentuk sebuah cincin yang ini saya buatkan tadi yang di sini tadi ya. Nah, sebelum kita bahas itu membentuk sebuah cincin. Kita lihat nih. Maka volumenya beda dengan yang tadi. Volume ketika kita menentukan cakram. Kalau untuk cincin, volumenya itu adalah ini. Pi R besar dikurang dengan R kecil dikali dengan H. H-nya itu adalah ketinggiannya. Gitu ya. R besarnya ini, R kecilnya yang ini. Gitu ya. Di mana R kecil itu diameter dalam, R besar itu diameter luar. Jadi kalau misalnya ada lubang, tikusnya misalnya di sini, maka ini yang kecil ini itu adalah R kecilnya. Dari sini ke sini ini adalah R besarnya. Gitu. Untuk mencari luasan dari sini. Oke, kita masuk ke contoh. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi kita gambarkan lagi. Nah, ini sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat. Bentuknya seperti ini. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Ini sejauh 360 derajat, begitu ya. Dibatasi garis Y sama dengan 2X. Jadi kalau kalian gambarkan Y sama dengan 2X itu dia garisnya memotong. Memotong dari, ini sebentar. Nah, Y sama dengan 2X itu begini. Y sama dengan 2X. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, luasan yang kita cari adalah yang ini, yang kecil ini gitu ya. Nanda, tolong di-mute dulu Nanda. Halo Nanda, di-mute dulu Nanda. Oke, jadi dari seperti ini maka diputar terhadap sumbu Y 300 sumbu X sejauh 360 derajat. Berarti kalau kita ini kita potong secara partisi, kan pertama gambar. Kedua kita potong secara partisinya, dia akan membentuk sebuah cincin. Itu ya. Jadi kalau kita putar ke sini, jadi seolah-olah dia punya garis juga begini ya. Seolah-olah punya garis begini, ini juga sama gitu ya. Berarti nanti kira-kira membentuk cincin. Gitu. Ya, kira-kira bentuknya seperti itulah. Ada cincinnya, membentuk sebuah cincin.
Maka kalau kita sudah bayangkan dia membentuk sebuah cincin, kita pakai volumenya adalah Pi R besar minus R kecil dikali dengan H. Berarti kita langsung pakai volumenya atau delta volume sama dengan Pi R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali dengan H. H-nya itu adalah delta X-nya. Gitu ya. Jadi Pi R besar R kecil, di mana R besarnya itu adalah yang jauhnya kan, diameter yang jauhnya. Oke, saya ambilkan di sini misalkan gambarnya warna. Nah, ini adalah yang dari ujung ke ujung ini. Ini ya, kalau ini partisi definisi adalah R besar. R kecilnya itu adalah yang kecil di sini, ini R kecil. Kurva yang bawah itu R kecil, kurva yang bersinggungan yang bagian atas itu R besar. Jadi R besar di sini apa? R besar di sini adalah kurva yang linear. Jadi kita bisa buatkan adalah delta H-nya ini ya, delta H itu adalah delta X karena dia berpotong di sini. Berarti kita lebih langsung tulis delta X. R besarnya itu adalah yang bagian atas itu 2X kuadrat gitu ya, karena R kuadrat dikali dengan kurang R kecil. R kecilnya itu yang dia sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat kuadrat. Gitu. Dikali dengan delta X. Itu ya. Sehingga volumenya limit sigma N1 Pi bisa tuliskan 2X kuadrat minus ini dalam kurung ya, atau langsung aja 4X kuadrat minus X pangkat 4 delta X. Sama dengan, kita bisa langsung selesaikan, volumenya integral dari berapa sampai berapa, tahu nggak ini? Halo, batas ada yang tahu nggak? Dari berapa sampai berapa ini batasnya? Ada yang bisa cari batasnya? Oke, coba saya lihat di sini. Nanda, gede Nanda tadi yang ada suara tuh. Batasnya berapa? Gede Nanda. Gede Nanda, orangnya nggak ada ini ya? Oke, nggak ada orangnya. 2,0 ya Pak. 2 ya Pak. Berapa? 2 Pak. Batasnya, batas bawah berapa? Batas bawah? Batas bawahnya 0, batas bawah 0, batas atas 2 ya Pak. Ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Dapatnya dari mana? Ya berarti kita buat aja. Y, kan Y itu X kuadrat dan Y itu 2X. Ya tuliskan aja. Y itu sama dengan X kuadrat sama dengan 2X. X kuadrat min 2X sama dengan 0. X-nya dikeluarkan. X min 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Itu batasnya. Yaudah, batasnya dari 0 sampai 2. Lalu kita lanjutkan lagi. Pi-nya kalian boleh taruh di depan atau di dalam atau di luar. Tapi lebih mudah taruh di luar karena dia sebuah konstanta. Konstanta itu tidak kita integralkan. Jadi pi-nya langsung di luar saja. Oke, pi-nya di luar 0 sampai 2. 4X kuadrat min X pangkat 4 dx. Delta X itu menjadi dx. Dari situ kita integralkan pi. Integral dari ini adalah 4/3 X pangkat 3 minus 1/5 X pangkat 5. Dari 0 sampai 2. Masukkan nilainya. Tinggal masukkan nilainya. Kalian bisa ya masukkan sendiri hasilnya.
Saya langsung aja di akhir nilainya adalah 64/15 pi. Satuan volume. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, kita lanjut Jelas, Pak. Insyaallah jelas. berikut. Nah ini ya, ini yang tadi saya gambarkan, jadi supaya kalian kebayang, bentuk gambar saya tadi jelek gitu ya. Jadi di sini yang bagus. Jadi kalau kita putar terhadap suhu X ini ya, 360 derajat, dia membentuk sebuah cincin. Cincinnya ini gitu. Kalau di buku, mungkin namanya bukan cincin, tapi kurang lebih sama, maksudnya begitu. Yang penting kalian benar dalam menentukan volumenya. Karena perhitungan itu berdasarkan volumenya gitu ya. Volume yang kalian buat itu benar apa enggak. Nah, 2X itu adalah R besar karena dia jarak terjauh. Jarak paling dekat itu adalah R kecil. Itu ini adalah posisinya X kuadrat. Potongannya atau ada tingginya itu adalah delta X-nya gitu ya. X kuadrat itu adalah R kecil. Maka dia membentuk sebuah cincin begitu ya. Oke, ini metode cincin tadi yang udah kita selesaikan. Lalu itu hasilnya adalah itu, gitu ya. Ini bisa dilihat. Oke, berikutnya adalah metode kulit tabung. Tadi ada metode cakram, metode cincin. Yang ini adalah metode kulit tabung yang terakhir. Untuk metode kulit tabung yang digunakan menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti kita memotong roti pada gambar di samping. Jadi ada roti yang bolong gitu ya. Dia panjang tabung seperti tabung tapi ada bolong di tengahnya seperti itu ya. Nah, analogikan seperti itu. Kalau kita potong menjadi dua, maka bentuknya menjadi seperti kulit tabung. Di mana batasan kulitnya itu adalah delta R-nya. Ini adalah R-nya, ada R-nya, ini tingginya menjadi lebih tinggi begitu ya. Ini memang mirip dengan yang cincin ya, tapi dia hanya lebih tinggi, beda. Lalu kalau kita buka, kita potong, terus kita buka begitu ya, kulit tabung, maka volumenya itu adalah 2pi R H dikali dengan delta R. Jadi kalau biasanya itu langsung dikali dengan deltanya, delta X-nya, tapi ini ada delta R-nya, yang mana delta R itu adalah yang ini. Itu ya, posisinya itu volumenya yang harus diingat. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah rotasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Sebenarnya ini sama dengan soal nomor 1, tapi diputar, seperti soal yang awal tadi ya, tapi diputar mengelilingi sumbu Y. Kalau tadi kan diputar mengelilingi sumbu X. Gitu ya. Jadi sama dengan soal nomor 1 tadi, tapi diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, kita gambarkan. Y sama dengan X kuadrat. Di sini X sama dengan garis X. Sama dengan 2, begitu ya. Diputar mengelilingi sumbu Y. Sejauh 360 derajat. Oke, maka daerahnya itu adalah daerah yang ini tetap sama dengan nomor 1 tadi. Tapi diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, maka kita buat partisi setelah gambar, kedua partisi. Dari partisi ini kita putar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau kita putar mengelilingi sumbu Y, ini garisnya hilang ya. Garisnya kenapa? Oke, kita putar mengelilingi sumbu Y.
Nah, oke. Maka dia membentuk seperti ini, itu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, membentuk sebuah kulit tabung. Kira-kira seperti itu. Nanti saya lihatkan gambar yang lebih bagus. Jadi kalian harus bisa membayangkan ketika saya putar terhadap sumbu Y, oh itu nanti bentuk sebuah kulit tabung. Kalau kulit tabung berarti tadi volumenya, volume adalah 2pi R kali H dikali dengan delta R-nya gitu ya. Delta R itu sama dengan nanti kita lihat di sini. Kalau di sini adalah dipotongnya seperti ini, maka delta R di sini itu sama dengan delta X gitu ya. Berarti ini menjadi delta X karena dia di posisinya di sini. Potongannya adalah partisi yang di sumbu X, maka delta R itu menjadi X-nya gitu ya. Ini kita sebut dulu delta R lah. R. Maka kalau kita masukkan langsung yang ada di sini, kita 2pi R itu adalah coba lihat di sini. R-nya itu adalah jari ke yang bagian ini. Karena jari-jari bukan jari-jari yang kalau tadi kan jari-jari itu R itu yang ini ya. R itu yang ini. Nah, karena diputar terhadap sumbu X. Kalau yang ini karena diputar terhadap sumbu Y, R-nya itu adalah dari sini ke sini. Ini R. Gitu ya. Jadi R itu adalah jari-jari pada sumbu X. Sedangkan di sini kita nggak tahu kan berapa ya. Bisa dari 0, 2 kan. Tergantung R itu kan ya. R bisa dari 0 sampai 2, tapi pada sumbu X. Berarti kita bisa tuliskan variabelnya X. Dikali dengan H. H-nya itu apa? H-nya adalah H-nya itu adalah ketinggian ini. Ini adalah H-nya. Kalau R-nya tadi adalah radiusnya yang berputar, yang ini adalah hanya ketinggian dari tabung tadi. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Halo, terdengar suara? Sudah Pak, sudah Jelas? dengar Pak. Dengar Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Radius itu adalah yang dari tengah yang kita akan putar Y terhadap partisinya kita, itu R-nya. Di mana R-nya di sini itu ada di sumbu X, berarti kita bisa tuliskan dia adalah X. Sedangkan hanya itu adalah ketinggian dari kulit tabungnya. Ketinggiannya itu yang sebelumnya kita sebut X atau R pada metode sebelumnya, tapi di sini itu adalah berupa H. Kita sebut kalau ini Y sama dengan X kuadrat, berarti H itu adalah sebuah Fx-nya. Fx-nya Y sama dengan X kuadrat, berarti saya langsung tuliskan sama dengan X kuadrat, gitu ya. Delta R itu adalah lebarnya ini, gitu ya. Ini delta R. Karena ini dipartisi terhadap sumbu X, berarti delta R-nya adalah delta X. Tuh. Sehingga volumenya adalah limit sigma N1 2pi X kuadrat delta X. Volumenya sama dengan integral. Batasnya tetap dari sini sampai sini kan ya. Karena R itu indikasinya kan di sumbu X itu dari 0 sampai 2. Berarti tuliskan 0 sampai 2. 2pi itu boleh kalian masukkan di dalam atau di luar. Kalau saya sukanya di luar integral supaya tidak buat lagi karena memang kita tidak konstanta kita tidak integralkan. 2pi 0 sampai 2 X kalikan dengan X kuadrat menjadi X pangkat 3
dikali dengan delta X. Delta X-nya adalah menjadi dx. Seperti itu ya. Ini sama dengan 2pi. Kita langsung integralkan 1/4 X pangkat 4. Batasnya adalah dari 0 sampai 2. Kita masukkan 2pi 4 atau 2 terus sama dengan berapa ini? 8 pi satuan volume. 8 pi satuan volume. Oke, sampai sini ya tanyakan. Oke, kalau kita gambarkan itu kira-kira seperti ini. Nah, dia menjadi sebuah kulit tabung. Di mana hanya itu adalah tingginya ini. Tuh. Sedangkan R-nya itu adalah ini nih. Ini R-nya. Berapa kita inginkan. Jadi R itu digantikan dengan X karena sepanjang garis atau sepanjang garis X tadi kan. Tergantung kan R itu bisa R dari 0 sampai ke 2. Jadi itu adalah fungsi dari X. Makanya diganti R itu diganti X. Setiap partisi itu adalah dibatasi dengan delta X. Maka tadi menjadi delta X-nya. Batasannya tetap dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 yang ini. Karena kita akan partisi sebelah sini. Kecuali kalau yang dipartisi seperti ini. Beda lagi ceritanya. Tuh ya. Tuh, seperti itu. Maka ketika kalian menemukan sebuah persoalan seperti ini, wajib menggambarkan dan dilihatkan posisi partisinya. Karena ketika partisinya berbeda, partisi itu menentukan analisis. Jadi ketika analisis dan partisinya beda gitu ya, artinya tidak sinkron, maka itu nyontek gitu ya, salah gitu ya. Jadi bisa jadi kalau kalian partisi secara horizontal, analisisnya akan beda, juga akan partisi secara vertikal. Walaupun hasilnya bisa jadi sama, ya. Tapi prosesnya itu bisa jadi berbeda, tergantung partisinya. Jadi dari kurva seperti itu menjadi seperti ini setelah kita putar 360 derajat pada sumbu Y. Nah, pertanyaan berikutnya, jika daerah dipartisi secara horizontal dan sebuah partisi putar mengelilingi sumbu Y, bagaimana gambarnya gitu ya? Nih, ini tadi diputar secara diputar terhadap sumbu Y, tapi dipartisi secara vertikal berdiri. Pertanyaan diputar. Atau kok gambarnya jelek ya? Oke, anggaplah. Oke, atau mungkin ya, horizontal ini. Saya partisi secara horizontal di sini. Lalu saya putar terhadap sumbu Y. Ketemu gambarnya seperti itu. Maka dia menjadi apa ini? Kalau saya partisi secara horizontal. Yang itu nggak? Bisa jawab nggak? Jadi gambarnya cuma sampai ini. Sumpah, aku takutnya ya yang quiz 100 terus. Wah. Novita Adelina, coba kalau saya partisi secara Kecil semua. horizontal bentuk apa? Pernah dapat Novita Adelina. Ini mendengarkan nggak Novita ini? Novita Adelina, saya bertanya nih. Ya Allah. Ketika dipartisi secara horizontal, dia membentuk apa dari gambar yang terlihat? Ayo, mana Novita tadi? Saya tanya kok jadi silent dia, jadi mute.
Mana nggak ada? Atau mungkin yang saya lihat standby nih, Aprian. Kalau saya putar secara atau saya potong secara horizontal, partisinya bentuk horizontal, maka dia membentuk apa? Kerucut bukan Pak? Kerucut. Kenapa kok kerucut? Potongan saya aja, bukan keseluruhannya ya. Potongan saya ini membentuk apa? Persegi panjang bukan Pak? Persegi panjang, ini sebuah lingkaran. Lingkaran. Jadi Cincin bukan Pak? nih, ini adalah partisi saya. Terus saya putar, anggapannya beginilah ya. Saya putar ke sana. Nah, bentuknya begitu, Aprian. Cincin Pak. Dia membentuk apa tadi? Cincin Pak. Bentuk apa? Cincin. Cincin Pak. Cincin Pak. Cincin. Jadi kalau saya potong secara vertikal, saya putar terhadap sumbu Y, dia membentuk kulit tabung. Tapi kalau saya potong secara horizontal, saya putar terhadap sumbu Y, itu membentuk sebuah cincin. Nah, kalau membentuk sebuah cincin, berarti analisisnya pun akan menjadi berbeda. Itu ya. Nih. Jadi digambarkan lagi. Ini tadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dipotong secara horizontal, maka dia akan membentuk sebuah cincin. Oke ya. Cincin, ingat tadi ya, cincin. Atau di sini aja lah, biar mudah. Jika di partisi secara horizontal membentuk sebuah cincin. Untuk sebuah cincin di mana kalau kita lihat kita partisi secara horizontal membentuk sebuah cincin di mana volume dari sebuah cincin itu adalah pi R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikalikan dengan ini H-nya. Itu ya. H itu bisa delta X, bisa delta Y. Nah, kalau dari persoalan ini, maka volumenya pi, R besarnya itu adalah jarak terjauhnya. Jarak terjauhnya dari sini ke sini gitu ya. Berapakah R besarnya? Ada yang tahu? Aulia, Muhammad Zaika Aulia, coba R besarnya berapa? Iya, Pak. R besarnya berapa? R besarnya bukannya 2 bukan, Pak? Oke. R besarnya adalah 2. Jarak terjauhnya dari sini sampai sini itu adalah 2. Kita kuadratkan karena ini R kuadrat. Dikurang dengan R kecil. R kecilnya berapa? R kecilnya 1. 1 Pak. R kecil berapa? Zakia. Mana tadi? Kok hilang? Guys K Ulia. R kecil berapa? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Soalnya putus-putus, Pak. Oke, R kecilnya berapa? R kecil? R kecilnya 1, Pak. Kok 1 dari mana 1? Ada yang bisa bantu? R kecilnya berapa R kecilnya? Ada yang bisa bantu nggak? Teman-temannya yang lain. Ini ada 200. Delta X-nya bukan Pak? Berapa?
1,5 bukan, Pak? 1,5 Pak. Maaf, Pak. R kecil 2 bukan, Pak? Kenapa? 1,5 bukan, Pak. 1,5 Pak. Kok 1,5 dapat dari mana? X Pak, X. 2 bukan. X 0 kan, Pak? ya, Kuadrat. X kuadrat ya. X satunya adalah X kuadrat ini loh. Karena ini kan R itu tergantung kurvanya ini kan ya. R kecil itu tergantung kurva yang ini. Jadi X kuadrat dari sini sampai ke sini. Sedangkan R besar itu batasnya. Yang X sama dengan 2 tadi ya. Jadi udah sebuah konstanta 2. 2 dari ujung ke ujung gitu ya. Baik, Pak. Dikali dengan H. H-nya itu apa? H-nya di sini. H-nya apa? Ada yang tahu nggak H-nya? X kuadrat bukan, Pak? X kuadrat bukan, Pak? H. H-nya itu lebarnya ini loh. Lebarnya ini H. H-nya apa ini? Delta X? Delta X, Pak. Delta X apa delta Y? Delta Y, Pak. Maaf, Delta Pak. Y, soalnya di Delta Y. Oke Pak. Delta Y. Jadi H-nya itu adalah delta Y. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Ini X kuadrat, ini delta Y. Bisakah diselesaikan? Kita ganti dulu. Ini kita ubah menjadi X. X-nya sama dengan Iya, akar Pak. Y. Maka X ini kita ganti menjadi akar Y. Ya, sehingga volumenya limit sigma N1 sama dengan sekian, langsung di sini 2x kuadrat kita langsung bisa kalikan 4 gitu ya, minus akar Y kuadrat, berarti Y kan ya langsung. Y Iya. dikali dengan DY. Ini delta Y, sorry. Nah, sehingga kita bisa integralkan. Integral volumenya dengan integral. Berapa nih integral berapa nih? Ada yang tahu nggak batasnya dari berapa sampai berapa nih? Batasnya dari 0 sampai 0 2. sampai 2 Pak. 0 sampai 2. Sumbunya coba ingat sumbunya. 0 sampai berapa? Iya, Pak. Maaf. Dengan Ini 3. loh. Ini loh batasnya. Ini. Sampai 3. Sampai 3 Pak. Yang kita putarkan ini nih. Batasnya yang ini nih. 0 sampai 4 Pak. 0 sampai 4. 0 sampai 4. 4 minus Y DY. Kenapa 0 sampai 4? Karena batasnya itu dari bawah sini sampai atas. Karena gini ya. Ini yang sering banyak orang salah ya. Kalau saya lihat ini. Jadi mahasiswa itu sering salah di situ. Jadi ini yang seperti ini. Karena yang dipartisinya secara horizontal, maka batasnya ini adalah delta Y. Lalu batasannya yang kita hitung, integralkan adalah ya secara horizontal juga. Berarti dari sini sampai sini. 0, ini tadi ketemu di 4. Kenapa bisa di 4? Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan di sini adalah 2. Kalau kita masukkan 2, Y, jadi Y-nya sama dengan 4 kan? Y sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Kenapa? Karena X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nih, jangan sampai salah. Lalu kita sudah dapatkan V-nya adalah volumenya integral 0 sampai 4, 4 minus Y DY. Integral 0 sampai 4, 4 minus Y DY. Gitu. Nah, baru kita bisa selesaikan. Ada yang lupa di sini. Yang lupa adalah Pi. Pi-nya belum dimasukin. Pi sini. Ini juga ada, harusnya ada Pi-nya. Jadi langsung Pi integral 0 sampai 4 min Y DY. Ini langsung kalian integralkan menjadi Pi. Jangan lupa Pi-nya sama dengan Pi 4Y minus Y per 2 pangkat 2 gitu ya. Batasnya adalah dari 0 sampai 4.
Masukkan batasnya menjadi ini dikurang 0, pi 4 kali 4 minus 4 kuadrat per 2 dikurang 0 gitu ya. Sama dengan 16 dikurang 8. Sama dengan berarti 8. 8 Pak. Oke, kalau kita bandingkan antara keduanya hasilnya gimana? Sama kan ya? Dengan metode kulit tabung itu ketemu 8pi. Dengan metode cincin juga ketemu 8pi. Jadi silakan mau kalian potong secara horizontal. Itu hasilnya juga sama ketika kalian potong secara vertikal. Tapi metodenya beda. Jadi jangan nanti memotong secara vertikal tapi berdiri gitu. Memotong secara berdiri tapi menggunakan metode cincin. Salah. Atau nanti memotong secara horizontal menggunakan metode kulit tabung. Ya salah nanti hasilnya. Jadi harus benar dalam menentukan metodenya yang dipakai yang mana. Jadi ketika kalian nanti mempartisi, itu ketika mempartisi itu harus membayangkan. Ketika saya partisi begini, nanti ketika diputar 360 derajat, bentuknya seperti apa. Ketika diputar bentuk seperti itu, oh nanti menggunakan metode apa. Apakah kulit tabung, apakah cakram, ataukah cincin. Nah ini ya, yang tadi. Jadi ini kalau kita potong secara horizontal, maka yang kecil itu adalah X-nya. Ini adalah kurvanya ini, R kecilnya. R besarnya adalah yang ini, 2. Ini adalah X-nya, gitu ya, X kuadrat. Lalu nanti membentuk sebuah cincin. Seperti ini. Oke ya. Nah ini yang tadi. Hasil kita perhitungan kita 8pi. Menggunakan metode cincin juga 8pi. Kesimpulannya, untuk metode cakram, maka volumenya adalah gini, cakram. Untuk cincin, dan untuk kulit tabung seperti ini. Ini harus diingat nanti. Ketika diputar bentuknya cakram, oh pakai yang cakram. Diputar bentuknya seperti cincin, pakai yang cincin. Diputar bentuknya seperti kulit tabung, ya pakai yang kulit tabung. Ini bukan kulit tabung, sorry. Ini gambar metode cincin, ini salah, ya, bingung. Ini bukan kulit tabung, gambarnya salah ini, harusnya yang satu ini. Yang terakhir ini bukan gambar, nanti saya gantilah ya. Gambar kulit tabung itu yang sampai bawah ya. Ini gambar cincin ini. Ini saya teruskan. Ini partisinya secara harusnya partisi secara vertikal, bukan horizontal. Ini salah nih gambarnya ya. Ini saya akan ganti. Gambarnya harusnya yang seperti ini. Tuh, jadi ketika diputar membentuk kulit tabung. Tuh ya. Ini kulit tabung. Oke. Bukan yang bawah ini. Oke. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Untuk absensi nanti saya akan setelah kuliah berakhir aja lah ya. Di tengah-tengah biasanya akan ganggu. Ya, silakan. Tadi yang bertanya siapa? Maaf Pak, izin bertanya juga Pak. Oke, silakan satu-satu. Siapa? Gaiza. Ya, maaf Pak, izin bertanya, jika terjadi kesalahan penentuan ukuran tabung, ukuran benda itu kayak metodenya itu kayak cakram, cincin atau kulit tabung, itu hasilnya pasti berbeda ya Pak, yang horizontal sama vertikal ya Kak? Ya Pak. Ya, ketika salah menentukan metode yang digunakan, ya hasilnya akan berbeda, akan sangat berbeda begitu ya. Karena nanti kita harus lihat nih volumenya kan, yang paling penting itu kita menentukan volumenya.
Jadi ketika menentukan volume itu ada 3 metode, bisa cakram, cincin, dan kulit tabung. Nah, nanti ketika kalian salah menentukan metode yang digunakan, maka hasilnya beda. Kalau hasilnya beda ya salah biasanya ya. Seperti itu. Jadi jangan salah dalam menentukan nanti kira-kira metode apa sih mau dipakai gitu ya. Itu harus benar. Ada lagi pertanyaan? Sebelum mungkin kita ada kuis kuis inilah. Kuis main-mainan gitu ya. Enggak ada? Kalau enggak ada kita lanjut nih. Baik, Latihan soal lah ya bahasanya. baik Pak. Terima kasih Pak. Nih. Oke. Coba lihat di soal nomor 1. Luas daerah ini saya kembali ke mundur ya. Minggu lalu. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dalam bentuk integral. Sebagai apa nih? Coba ada yang tahu nggak? A, B, C, D, E. Yang mana nih coba? Nggak bisa jawab nggak nih? A ya Pak. A ya Pak. Jawabannya A. C bukan Pak. Jawabannya apa? Jawabannya C, C. Ada Apa? yang A. A berapa orang? Saya dengar 1 orang aja tadi. Terus ada lagi yang jawab berapa? C, Pak. C. Selain Pak. C, ada yang A, ada C, yang C, Pak. Pak. ada yang E. D, Pak. C. D Oh, itu mah Pak. tebak-tebak aja D, gitu. Pak. Apa? Apa? Ada yang D, A. Pak. Coba D Pak. perhatikan. D. Jadi harusnya kalau kalian jeli gitu ya, eliminasi dulu lah kesalahannya. Pertama, luasnya itu kan kita sudah tahu nih, ini yang diarsir kan ya. Artinya tuh area ini nih, yang diarsir ini luasannya. Kalau luasan yang diarsir sini, batasan yang pertama kalian bisa lihat berdasarkan luas area yang kemarin kalian pelajari, batasnya dulu. Batasnya berarti ada berapa nih yang bisa kalian pakai? Yang kalian bisa eliminasi ada mana nih? Yang batasnya 2 Ada Pak. A dan D yang kalian bisa buang. Ya enggak? Iya Pak. Buang. Iya, Pak. Berarti masih ada 3 pilihan nih, B, C, dan E. Nah, kira-kira yang mana? C, Pak. C, Pak. Ya, Yang C. C, Pak. C, Pak. C. C? Iya, Pak. E. Oke. Oke, kita lihat. E. B, Pak. B. B. Ternyata D. jawabannya adalah D, gitu ya. Salah berarti kalian. Tadi Iya benar. Ye, salah. yang dieliminasi katanya yang Iya, benar. 4 gitu ya. Gimana coba? Iya. Yang dieliminasi itu harusnya yang 2 gitu yang maksudnya yang bagian 4 0 sampai 4 tuh kalian eliminasi, diambil yang bagian yang D gitu ya. Maksudnya yang ini yang kalian eliminasi yang dari sini ke bawah. Bukan yang bagian 2. Tuh. Nah, batasnya dari 0 sampai 2 kalian bisa pakai. Ini jangan lupa ya. Kalau seperti ini berarti partisinya seperti apa ini? Luasannya. Kan dia partisi dulu kan? Kok cincin ini bukan volume benda putar loh, ini luasan ya. Berdiri, Pak. Berdiri. Horizontal. Iya, Pak. Horizontal, Pak. Potong horizontal. Iya, secara berdiri begini ya. Potong horizontal aja, Pak. Horizontal. Berdiri juga. Iya, Pak, horizontal aja motongnya. Kalau jawabannya ini bukan? Ayo, gimana ini? Kalau jawabannya seperti itu berarti dia dipotong secara vertikal ya. Iya Pak. Batasannya dari kita bisa lihat yang paling dekat itu adalah R. R-nya yang paling besar, R besarnya adalah 4, R kecilnya adalah 2, begitu ya, dikali dengan delta X. Delta X-nya yang itu, gitu ya, ketemu. Jadi, ini. Itu ya, karena yang atas dikurang yang bawah. Ingat loh, yang kemarin saya ajarkan ya,
Kalau misalkan secara horizontal, ada nggak jawabannya di sini gitu ya? Kalau ada jawabannya sini ya benar. Ya, oke. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini sama dengan mana ini? Kali ini harus dihitung ya. Oke, langsung aja. Kita lihat. Maka batasannya adalah dari min 2 sampai 2 karena luas daerahnya adalah yang ini gitu ya. Dari sini min 2 sampai 2 baru kita masukkan berarti 10 2/3. Oke, nih. Lalu yang ini. Ini kemarin juga luas daerah dari 2 kurva. Ada Y sama dengan 8 minus X kuadrat. Dan Y sama dengan 2X. Maka kalau ini juga harus dihitung, maka langsung aja. Integralnya itu adalah luasannya 8 minus X kuadrat minus 2X. Jadi kalau ini kanan dikurang yang kiri gitu, atas kurang bawah yang kemarin saya jelaskan seperti itu. Nah ini juga masih luas daerah, ini sama dengan yang kemarin. Jadi kita kalau ini berarti yang kanan dikurang yang kiri untuk mencari luasannya. Sehingga luasannya adalah integral dari min 2 sampai 1. Kanan adalah 2X ini dikurang yang kiri. Yang kirinya adalah X sama dengan Y kuadrat yang ini. Maka ketemulah adalah yang ini. Hasilnya adalah 4,5. Nah, coba yang ini. Ini yang sederhana. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah diputar mengelilingi sumbu Y sebesar 360 derajat. Jika digunakan metode kulit tabung, maka bentuk integral yang menyatakan volume benda putar tersebut adalah, ada yang tahu nggak ini? Kalau dia diputar menggunakan ini, akhirnya membentuk sebuah kulit tabung. Coba, kulit tabung. Berarti yang bisa kalian eliminasi yang mana? Yang mana yang eliminasi? Yang ini, dibuang. Yang ABC, Pak. Yang DE dibuang bukan? Bukan, Pak. Bukan yang ABC. Oh, Yang berarti ABC. salah lagi. Oh, yang ini yang dibuang gitu ya. Kenapa ini dibuang ABC? Gak sesuai rumus volumenya, Pak. Ya, ada 2 pi di sini, nggak ada 2 pi. Itu dari pertama bisa kalian buang. Batasannya berapa berarti antara D dan E? Yang mana nih? Harusnya langsung tahu nih ya. Yang D, Pak. Yang apa? D, Pak. D. D, Pak. Batasannya ya. Pak. D. Oke. Oke, jawaban Anda benar ya, D. Kenapa yang D? Karena batasannya adalah tetap yang bagian bawah sini ya, bukan yang atas. Tuh. Oke. Nah, kalau ini harus dihitung. Kalau ini kita bisa lewatkan, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya dulu aja lah yang paling mudah. Rumusnya saja, nggak usah dihitung deh. Integral apa nih? Daerah yang diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Volume benda putar yang terjadi adalah terhadap sumbu X. Ini satu lagi, kalau sudah ini selesai, kita selesai ya. Ayo. Pejal, Pak. Ayo. Jadi Ayo. cakram, Pak, cakram. Nggak tahu. Cakram. Oke, volumenya menjadi cakram. Berarti pi integral batasnya berapa nih? 2 sama 0, Pak. Udah bener. 2 sampai 0. 2 sampai 0 begitu? 0 sampai 2. Balik, 0 Pak. sampai 2. Dibalik-balik 2 sampai 0 apa 0 sampai 2? 0 sampai 2. Ayo ini kalau nggak selesai ya. 0 sampai 4, Pak. Bener ya? 2 sampai 4. Sampai 2, Pak. 0 sampai 4. 0 sampai 4 terus?
Coba ingat ke atas tadi, ke atas. Saya nggak balikin lagi PowerPoint saya ke atas. Tapi harus ingat, metode cakram itu volumenya apa? Volume dari metode cakram adalah pi dikali dengan R kuadrat. dikali dengan R kuadrat kali dengan delta Delta. hanya kan ya. Delta X. Delta Iya, X, Pak. Pak. Delta X, Pak. Oke, R kuadratnya di sini apa? Akar X Akar X, Pak. Oke, akar X kuadrat. kuadrat dikali dengan D- D DX. DX, Pak. D. DX. DX. Oke. D. Coba kita lihat ya. Oke, hasilnya adalah ini langsung ya volumenya. Itu integral pi integral 0 sampai 4 dx. Ini juga kalau kita selesaikan pi integral 0 sampai 4 x dx. Kan gitu ya? Oke, jawabannya sudah betul. Oke, mungkin itu hari ini. Ada pertanyaan? Untuk presensinya saya akan bagikan setelah materi ini ya. Mungkin ke ketua kelasnya. Baik, Kalau Pak. tidak ada, Baik, cukupkan ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih Iya, atas Pak. perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Pak. Terima kasih ya, Pak. Maaf, Pak, perihal absen gimana ya, Pak? Assalamualaikum.